Assalamualaikum adik sekalian. Halo, slide saya sudah kelihatan enggak? Sudah terlihat, dokter. Oh, sudah, baik. Baik, untuk kuliah kali ini terkait dengan interpretasi soft tissue pada regio torak ya adik-adik sekalian. Jadi ini referensi yang adik-adik bisa baca lebih mendalam untuk memahami bagaimana kita menginterpretasikan radiograf pada soft tissue untuk regio torak. Silakan nanti dibaca lebih mendalam pada beberapa referensi yang saya berikan ini. Dan kembali lagi mengingatkan bahwa orientasi positioning ini menjadi sangat penting karena perubahan-perubahan baik itu normal maupun abnormal dari suatu organ itu akan sangat terkait dengan topografi anatomi dari organ tersebut, sehingga kalau ada organ tertentu yang membesar, misalnya liver, itu kalau dia membesar maka dia tentu akan menyebabkan perubahan posisi dari organ-organ yang lain menjauh. Contohnya kalau livernya membesar maka liver itu ke dorsal akan menyebabkan tekanan pada gaster, pada intestinal. Kalau itu ke kranial akan menyebabkan tekanan ke kranial dari diafragma, termasuk juga kafum torak ya. Sehingga demikian juga pada torak, kalau itu ada pembesaran dari core ya, atau dari jantung, maka dia akan menyebabkan adanya tekanan ke kranial dari lobus-lobus pulmonernya menjadi lebih konsolidasi, ke kaudal itu diafragmanya juga akan lebih tertekan lebih ke arah kaudal. Nah, di kaudal dari diafragma ada liver, ada limfa, yang semuanya itu akan sangat tertekan dan akan dikompresi oleh adanya jantung yang membesar. Nah, ini proses positioning termasuk perubahan-perubahan terkait itu menjadi sangat-sangat penting. Ada hal yang spesifik, misalnya pada area kranial itu kalau kemudian mengarah ke arah kafum nasalis, yaitu kita sebut dengan rostral. Kalau pada area dari metakarpal dan metatarsal, kalau yang bagian depan itu kita katakan dorsal ya, tapi bagian kaudal untuk metakarpal itu kita sebut palmar. Sedangkan untuk bagian kaudal dari area metatarsal itu kita sebut dengan plantar. Yang lain-lainnya relatif umum ya, sama, ke arah kepala, ke arah kranial, ke arah ekor itu koksigial atau kaudal, ke arah punggung itu dorsal, ke arah abdomen itu ventral. Jadi ini adalah orientasi positioning yang sangat-sangat perlu kita pahami untuk kita bisa menginterpretasikan dengan baik. Nah, interpretasi dari regio torak ini terutama adalah pertama untuk mengetahui adakah adanya suatu perubahan pembesaran dari jantung dan kompartemennya. Di situ ada atrium sinister dexter, ada ventricle sinister dexter yang bisa compensation ataupun decompensation ya, bisa membesar, bisa mengecil, kemudian juga bisa diikuti dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat masif, adanya massa-massa yang terbentuk ataupun efusi pada perikardial. Kemudian juga di dalam rongga abdomen itu ada tractus respiratorius beserta lobus-lobus pulmonernya. Kemudian juga keterbatasan dari interpretasi radiografi dari regio torak adalah
bahwa eh, di dalamnya itu ada jaringan yang cukup tebal ya, tentu ada jantung dengan densitas jaringan yang sangat tinggi, tapi juga di dalamnya ada cairan, ada darah, kemudian juga di lobus pulmoner itu ada jaringan yang terisi oleh udara yang tentu memiliki radiodensitas yang sangat rendah, yang itu bersifat radiolucens. Sehingga dan kemudian jangan lupa di dalamnya juga ada mediastinal, ada pembuluh darah besar, ada aorta, ascendens descendens, ada arteri dan vena pulmoner, ada trakea misalnya. Jadi mediastinal di sini juga merupakan bagian-bagian yang juga mungkin akan mengaburkan bagaimana kita menginterpretasikan organ-organ besar tersebut. Dan yang sangat perlu diperhatikan lagi adalah bahwa kafum torak itu berisi organ yang setiap saat selalu bergerak. Jadi jantung berdetak, kemudian pulmo itu secara reguler dia ada inspirasi dan ekspirasi, sehingga pergerakan ini tentu kalau tidak dilakukan pengambilan radiografnya dengan komposisi yang baik antara jumlah sinar dan juga kualitas sinar, itu akan menyebabkan gambaran radiograf menjadi sangat-sangat buruk. Sehingga kenapa pada organ-organ yang bergerak itu short exposure time itu menjadi sangat penting, memberikan jumlah sinar yang rendah tapi waktu yang pendek tapi dengan kualitas sinar yang baik. Jadi antara KV dengan MA, dan tentu MAS ya, karena itu miliampere second, artinya jumlah sinar, dan KV adalah kualitas sinarnya. Kombinasi dari MA dan KV itu menjadi sesuatu yang sangat vital untuk mendapatkan gambaran radiograf yang optimal. Nah, interpretasi dari kafum torak ini minimal adalah merupakan dua proyeksi kombinasi yang saling komplementer antara misalnya lateral dengan dorsoventral, lateral dengan oblik, dorsoventral dengan oblik, dan kemudian juga kita perlu memahami adanya siluet positif dari aspek kardiak terutama. Jadi kardiak siluet itu menjadi sesuatu penanda yang sangat vital untuk kita bisa mengetahui apakah ada kardiomegali atau tidak. Dan tentu saja struktur dari misalnya pulmo ya, kita tahu pulmo adalah jaringan sehat yang didominasi oleh massa radiolucens dari udara. Nah, tentu akan berbeda kalau kemudian pulmonya itu mengalami pneumonia misalnya, adanya suatu keradangan yang udaranya kemudian digantikan oleh cairan radang atau sel-sel radang, itu pasti akan menyebabkan struktur pulmo yang berbeda, dan di sana juga ada pembuluh darah. Kemudian juga rongga pleura dan mediastinal ini adalah komponen yang kita bisa evaluasi. Tentu kafum torak juga dibatasi di lateral oleh dinding-dinding torak ya, yang terdiri dari muskularis ya, dan juga oleh koste ya. Kemudian diafragma di bagian kaudal ini juga kita perlu evaluasi. Nah, untuk menginterpretasikan bagian-bagian tertentu memang ada, kalau torak itu kan mulai dari torak inlet sampai ke diafragma, dari kranial sampai kaudalnya. Tapi di sini saya akan menunjukkan komponen lain yang ini di luar dari kafum torak tapi sangat berkaitan, yaitu terkait dengan traktus respiratorius. Jadi di sini Anda bisa melihat ada laring. Jadi laring ini gambaran yang kita dapatkan secara lateral ya, lateral view dari laring. Anda bisa melihat dan mengamati
laring ini secara lateral yang dia tersusun oleh os kompleks hyoideus. Jadi kompleks hyoideus itu Anda dapatkan ada os thyroideus, ada os arytenoideus, ada os cricoideus, kemudian juga ada glotis dan epiglotis. Ini membentuk suatu kompleks yang kita dengan laring, kita kenal sebagai laring. Jadi kalau Anda mempelajari saluran respirasi, maka biasanya gangguan-gangguan respirasi juga kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu upper respiratory dan lower respiratory. Upper respiratory mulai dari planum nasalis sampai dengan laring. Jadi laring ini adalah bagian paling caudal dari kelompok upper respiratory. Nah, trachea itu adalah bagian awal dari lower respiratory. Sehingga kalau kemudian Anda melihat batas antara upper dan lower respiratory itu adalah laring. Dan Anda bisa melihat bahwa di situ ini adalah gambaran dari palatum mola ya. Jadi yang Anda lihat sebagai suatu bentukan radio opak yang dengan densitas yang rendah karena memang ada palatum durum, jadi langit-langit mulut itu ya, palatum durum yang keras itu di caudalnya itu adalah palatum mola. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan ada glotis dan epiglotis. Jadi di sini ini kalau Anda melihat bahwa glotis dan epiglotis ini di mana epiglotis itu yang bergerak. Jadi kalau Anda melakukan intubasi untuk memasukkan endotracheal tube, maka Anda biasanya mencari glotis dan epiglotisnya. Epiglotis itu akan menutup pada saat makan misalnya, pada saat esophagus menerima makanan, maka biasanya epiglotis itu akan menutup supaya tidak terjadi aspirasi. Pada saat inspirasi dan ekspirasi, maka epiglotis akan membuka sehingga udara bisa keluar masuk secara bebas ke dalam trachea. Jadi ini menjadi suatu pintu masuk saudara sekalian dan juga sebagai penanda antara laring dan faring, di mana fungsi-fungsi digesti dengan fungsi respiratorik itu bertemunya di sini. Sehingga kenapa kalau kemudian Anda melakukan anestesi misalnya, Anda takutkan akan terjadi aspirasi. Ya karena apa? Karena epiglotisnya rileks. Sehingga kemudian pada saat teranestesi sesuatu itu bisa saja masuk ke dalam saluran respirasi. Misalnya kalau ada vomit ya muntah karena tidak puasa misalnya pada saat dianestesi, maka kemungkinan akan ada antiperistaltik yang menyebabkan komponen dari saluran digesti itu keluar. Nah karena epiglotisnya tidak berfungsi, maka cairan itu akan masuk ke dalam trachea melalui glotis. Nah, sehingga terjadi aspirasi, bahkan bisa lebih berat terjadi aspirasi pneumonia. Nah, itu yang kemudian kenapa Anda harus menggunakan intubasi kalau melakukan anestesi, ya salah satunya adalah untuk menghindari aspirasi. Termasuk juga kenapa harus dipuasakan. Paling tidak dipuasakan kalau makan ya mungkin 8 jam minimal ya, minum misalnya 6 jam, itu salah satunya juga agar tidak terjadi aspirasi karena pada saat anestesi epiglotis akan rileks dan dia tidak akan fungsional. Ini adalah gambaran laring dan kemudian Anda melihat bahwa di sini ada massa yang bersifat tubuler ya, tabung yang radiolucens ini adalah trache, dan di balik dari kompleks laring ini Anda dapatkan trachea di mana dia berupa tabung yang bersifat radiolucens dengan ring tracheal yang juga bersifat radiobak ringan rendah karena dia tersusun oleh tulang rawan ya, ring tracheal ini sehingga Anda bisa melihat gambaran dari saluran
eh, trakea dan laring yang normal. Nah, pada kondisi normal Anda bisa melihat trakea ini memiliki diameter yang reguler dengan konsisten diameternya mulai dari area trakea cervicalis sampai ke area toraksik. Ini Anda bisa melihat diameter dari trakea ini menunjukkan diameter yang sama, tidak terlalu berbeda, dengan bentuk tabung yang bersifat radiolucens ya, dengan warna hitam ini. Ini adalah gambaran normal dari lateral view dari trakea. Nah, ini gambaran yang lain. Anda bisa melihat bahwa area yang dengan diameter yang lebar itu hanya pada area kranial dari area cervical ini. Dan kemudian ke arah kaudal, Anda melihat hanya berupa garis tabung kecil yang radiolucens, dan masuk thorax inlet juga semakin kecil, yang kemudian setelah koste ketiga keempat mulai melebar lagi. Ini adalah gambaran abnormal dari trachea dengan kondisi mengalami stenosis trachea. Anda bisa melihat penyempitan dari diameter trachea yang terjadi sejak masuk ke area thorax inlet sampai kemudian ke koste yang ketiga, dan kemudian kembali lagi dengan diameter yang lebih besar. Ini gambaran dari stenosis. Jadi saya tidak menyampaikan secara mendetail karena memang waktunya sangat pendek. Jadi saya hanya menunjukkan gambaran-gambaran abnormal yang ada pada ini. Tapi nanti kalau Anda melakukan interpretasi, maka tentunya Anda harus melakukan evaluasi secara menyeluruh pada semua sistem, pada semua organ yang ada. Ini gambaran stenosis. Nah, ini gambaran yang lain. Kalau ini adalah kolaps, jadi tidak ada keradangan, tidak ada apapun, tapi kemudian diameter dari area trachea ini menjadi sangat sempit. Jadi Anda bisa melihat terjadi terutama di area koste kedua ya. Ini Anda melihat bagian yang paling kecil diameternya. Jadi dari kranial ini diameter kostenya relatif sangat lebar, yang kemudian semakin menyempit dengan puncaknya itu pada area koste 2 dan 3, dan kemudian setelah itu dia menjadi lebar kembali. Jadi Anda bisa melihat bahwa area trachea dengan diameter dan massa radiolucens ini gambarnya tetap jelas walaupun sebenarnya dia bertumpuk dengan gambaran dari scapula, dengan gambaran dari koste. Nah, gambaran-gambaran seperti ini yang kita kenal sebagai bunch of grape effect. Bunch of grape effect itu kalau ada komponen-komponen yang bersifat radiopak yang saling menumpuk, dan itu juga akan menunjukkan apakah siluetnya negatif atau positif. Kalau siluetnya negatif, artinya bahwa setiap organ yang bertumpuk, gambarannya itu tetap ada. Margin dari masing-masing organ itu tetap terlihat. Jadi seperti ini, trachea ini dia akan nampak sebagai suatu tabung ya. Kemudian koste juga sama. Padahal ini berbeda anunya. Dia menumpuk tapi sebenarnya tidak bersentuhan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini yang dikenal dengan siluetnya negatif. Artinya bahwa organ yang bertumpuk yang masing-masing masih menunjukkan margin yang jelas di setiap penumpukan atau overlappingnya, itu artinya secara faktual, secara real dia memang tidak bersentuhan. Nanti Anda akan bisa melihat, kemarin saya rasanya sudah tunjukkan misalnya ginjal ya. Ginjal itu kalau Anda ambil secara lateral, maka terjadi suatu penumpukan antara ren sinister dan dexter gambarannya. Tapi karena secara faktual ginjal kiri dan kanan itu tidak pernah bersentuhan, walaupun kemudian ada penumpukan pada saat interpretasi dari gambaran lateral, Anda akan bisa melihat gambaran masing-masing dari ren tadi, baik bagian yang menumpuk atau yang tidak.
itu artinya siluetnya negatif. Jadi ini gambaran dari kolaps terakhir, yaitu adanya suatu penyempitan yang disebabkan kolaps. Jadi seringkali bisa juga disebabkan oleh karena faktor-faktor neurogenik ya, sehingga ring trachealnya itu kolaps, dan ini tentu akan secara medis akan sangat mengganggu dan mungkin akan menyebabkan dispnea berat. Jadi biasanya dilakukan tindakan korektif dengan cara operatif untuk mengatasi kolaps ini. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari kalsifikasi trakea. Jadi Anda bisa melihat bahwa trakeanya memiliki gambaran yang jelas dengan diameter yang relatif homogen. Jadi Anda bisa melihat mulai dari bagian ring tracheal yang kranial sampai ring tracheal yang kaudal itu memiliki diameter yang sama. Tidak ada penyempitan. Tapi Anda bisa melihat bahwa setiap ring tracheal itu memiliki diameter yang sangat radiopak. Jadi Anda bisa melihat ring tracheanya sangat dense, dan terutama pada area tepi-tepi dari dinding-dinding trache itu nampak radiopasitas yang meningkat. Ini adalah gambaran dari kalsifikasi trakea. Kalsifikasi trakea bisa terjadi misalnya oleh karena tracheitis kronis misalnya, atau mungkin pada hewan-hewan yang sudah berusia tua, sering mengalami keradangan trakea dan sebagainya, itu sehingga bisa mengalami kalsifikasi trakea ini. Nah, ini gambaran dari proyeksi lateral dari toraks abdominal, saudara sekalian, untuk memberikan gambaran pada Anda bahwa kalau kita mendapatkan gambaran radiograf, maka kita harus menerima bahwa setiap organ itu pasti akan saling menumpuk. Kecuali dalam penelitian Anda mungkin bisa mengisolasi ya satu organ. Misalnya saya ingin mengamati jantungnya, saya ingin mengamati femurnya saja. Itu mungkin bisa diambil di ronsen sendiri. Tapi kalau itu hewan hidup, maka pasti kita harus menerima ada overlapping, ada superimposisi setiap organ. Contohnya di sini kalau kita mendapatkan misalnya gambaran lateral dari kafum torak, di sini ada penumpukan dari banyak macam organ secara lateral, mulai dari dinding torak sinister dexter ya, itu kan bertumpuk kalau di gambaran radiografnya. Belum lagi di dalamnya ada costae, ada intercostalis sinister dexter, kemudian ada lobus pulmoner. Lobus pulmoner sinister dexter, masih ada kranial, ada medial, ada aksesoris, ada lobus caudatus, yang semuanya itu saling bertumpuk karena kiri kanan ada. Belum lagi di dalamnya ada core, ada jantung, dan tadi ada mediastinal ya, yang sangat kompleks juga. Jadi kita harus maklum dan kita harus bisa mengkonstruksi ini dalam gambaran 3 dimensi berdasarkan hasil radiograf kita yang 2 dimensional. Nah, ini adalah gambaran normal dari radiograf kafum torak, baik itu pada anjing maupun kucing ya, saudara sekalian, secara lateral maupun secara ventrodorsal. Biasanya dalam pengambilan normal pada hewan-hewan normal yang tidak mengalami sakit pada kafum toraknya, maka pengambilan yang umum dilakukan adalah secara lateral dan ventrodorsal. Sehingga kalau ventrodorsal, maka radiografnya itu yang menghadap kita, sebelah kanan kita itu adalah bagian sisi kiri dari hewannya. Sedangkan yang sisi kiri kita yang menghadap kita itu adalah sisi kanan. Jadi di sini Anda bisa melihat gambaran secara utuh dan lengkap secara normal dari kafum torak, baik secara lateral maupun ventrodorsal, di mana batas atas dibatasi oleh vertebrae torak ya, terutama ya, dan Anda juga bisa melihat ada costae sinister dexter di sisi sinister lateralnya. Di caudalnya ada diafragma dengan kupulanya bentuk seperti elips ini ya. Ini adalah kupula diafragmatika. Kemudian di ventralnya itu ada sternum. Jadi di sini adalah sternum yang membatasi bagian ventral dari torak
dan bagian kaudalnya ada sipoid. Jadi Anda bisa melihat pembatas-pembatas yang memberikan perlindungan pada kafum torak. Di dalam kafum torak Anda bisa mengamati tabung yang radiolus ini adalah poste, kemudian bagian yang dominan dari kafum torak ini dengan bentukan radiolucens ya, massa yang luas radiolucens ini adalah lobus pulmoner ya, mulai dari lobus pulmoner kranial sampai kaudal, sinister dexter. Kemudian juga Anda bisa melihat adanya bentukan elips ini dengan massa radio pakomogen. Ini adalah gambaran dari core atau jantung ya. Dan kemudian Anda juga bisa melihat mediastinal, ada pembuluh darah besar, ini ada aorta ascendant dan yang melintang dengan massa tabung dengan radiopasitas pemungkin ke belakang ini adalah aorta descendens. Kemudian juga ada arteri dan vena pulmoner ya. Di sini juga bisa Anda lihat dan kemudian bentuk jantung di sini dominan pada sisi sinister. Jadi pada hampir sebagian besar hewan maupun juga mungkin manusia ya, jantung itu dominan di sisi kafum sinister, di mana bagian terbesarnya adalah ventricle sinister. Dan kemudian juga ini pada kucing kurang lebih sama, hanya mungkin Anda harus memperhatikan bahwa breed yang berbeda ini seringkali menunjukkan adanya persentuhan dari core dengan sternum yang berbeda-beda juga, sehingga kalau kita melihat ada peningkatan area kontak antara sternum dengan bagian ventral distal dari core, itu belum tentu terjadi adanya pembesaran, terjadi kardiomegali, tapi bisa juga memang karakter dari breed tertentu dari kucing itu. Tapi kalau pada anjing adanya peningkatan kontak dengan sternum itu kemungkinan besar terjadi kardiomegali. Anda juga bisa mengidentifikasi bahwa secara lateral itu secara topografisnya Anda bisa mengidentifikasi dari core ini itu ada bagian di mana yang caudoventral itu sebenarnya mencerminkan ventricle sinister. Di kranialnya cranioventral itu adalah ventricle dexter. Sehingga kalau kemudian ada proses perubahan bentuk, ada proses ekstensi ke caudal dari area caudoventral itu berarti mencerminkan kemungkinan pembesaran dari ventricle sinister, jantung kirinya. Tapi kalau kemudian terjadi pembulatan ataupun ekstensi ke arah kranial dari area-area ventrokranial, dari area dari atrium ventricle dexter, maka yang membulat dan extend itu adalah bagian cranioventral yang mengarah ke kranial. Jadi di sini dengan gambaran radiografi ini kita juga sebenarnya bisa menentukan kalau itu ada kardiomegali, ada gangguan jantung, ada ini, maka ini yang mengalami gangguan itu jantung kiri ataupun jantung kanan. Anda bisa mengkonfirmasi melalui radiografi, termasuk juga dengan melihat jarak antara dinding dinding torak dengan jantung itu sendiri. Biasanya kalau membesar, dia jarak antara bagian kompartemen yang besar itu akan lebih dekat dengan dinding torak. Sedangkan bagian yang normal atau yang tidak membesar dia agak lebih jauh, dan itu ada teknik untuk menghitung jarak itu untuk menentukan seberapa derajat pembesaran kardiak yang terjadi. Jadi ini kondisi radiograf normal dari anjing dan kucing. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran normal tadi dalam kondisi yang berbeda. Jadi Anda juga harus mempertimbangkan bahwa ada saat inspirasi dan saat ekspirasi. Pada saat inspirasi, maka kafum torak akan menjadi lebih luas.
jantung akan menjadi lebih terangkat ya, sehingga area kontak dengan poste dengan sternum itu juga akan menjadi lebih kecil. Diafragma akan menjadi lebih ke kaudal karena dia memberikan kesempatan pulmo untuk menjadi lebih mengembang sehingga inspirasi bisa optimal. Sehingga Anda bisa melihat bahwa pada kondisi di mana inspirasi normal itu jarak antar poste itu akan menjadi lebih lebar dibandingkan dalam kondisi ekspirasi. Kemudian organ-organnya akan lebih terangkat ya, dan kemudian diafragma akan lebih ke kaudal. Dan kemudian Anda bisa melihat bahwa area superimposisi atau saling bertumpuk itu menjadi lebih kecil pada saat inspirasi. Pada saat ekspirasi, Anda akan bisa melihat kafum torak menjadi lebih sempit, area kontak jantung dengan sternum menjadi lebih luas, kemudian juga superimposisi dari diafragma dengan bagian dari kompartemen jantung itu akan nampak ya. Walaupun Anda bisa melihat di sini misalnya ini diafragma yang bertumpuk dengan gambaran caudoventral dari jantung, tapi Anda tetap bisa melihat bagian masing-masing marginnya terlihat dengan jelas. Artinya bahwa bagian yang bertumpuk ini siluetnya negatif. Faktanya adalah bahwa kalau seperti ini artinya bahwa sebetulnya bagian ini dari jantung ini tidak menempel pada diafragma, tapi mereka saling bertumpuk tapi tidak menempel. Ini siluetnya negatif. Nah, saudara sekali ini ada gambaran bronkitis ya. Jadi keradangan pada bronkus. Jadi akan Anda bisa melihat adanya gambaran dari garis-garis non vaskuler yang bersifat radio opak ya, dan juga adanya infiltrasi tipe interstisial. Jadi Anda bisa melihat ini gambaran non vaskuler yang merata, dengan kemudian yang penting saudara sekalian adalah adanya signet ring. Signet ring ini adalah adanya suatu peningkatan dari gambaran radiopasitas dari peribronchial, dari ring bronchial ini yang menjadi lebih tebal dan lebih radiopak. Dan tentu saja diameter internal dari lumen juga akan berkurang. Ini adalah gambaran dari bronkitis saudara sekalian dengan adanya infiltrasi peribronchial yang kita kenal sebagai signet ring. Ini adalah gambaran pneumonia atau keradangan dari pulmo ya, di mana tipenya adalah tipe alveolar. Jadi kalau Anda melihat gambaran di mana ada suatu gambaran radiopasitas yang homogen, yang harusnya pada lobus pulmoner itu kan terisi oleh udara. Artinya gambarannya adalah radiolucens homogen sebetulnya. Tapi kemudian Anda bisa melihat gambaran radiolucens ini digantikan oleh massa radio opak homogen. Artinya bahwa ini adalah alveoli itu tidak diisi oleh udara normalnya, tapi diisi oleh cairan radang atau sel-sel radang, sehingga kemudian memberikan gambaran difus dari massa radio opak homogen yang itu menyebar ke seluruh area lobus. Ini adalah gambaran dari tipe pneumonia alveolar. Dan Anda juga bisa melihat airborne programnya positif, artinya di dalam lobus pulmoner yang didominasi oleh massa radio opak homogen dari adanya massa difus dari cairan radang yang mengisi alveoli, itu Anda bisa melihat gambaran udara yang terperangkap yang memberikan gambaran airborne positif. Jadi ini Anda bisa melihat massa radiolucens yang terperangkap di area lobus pulmoner yang didominasi oleh gambaran dari massa difus radio opak dari cairan radang. Ini adalah pneumonia tipe alveoler. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran dari pneumonia tipe interstisial ya saudara sekalian.
Jadi Anda bisa melihat dominasi dari bentukan garis-garis radiopak yang merata, yang bersifat semacam jejaring ya. Jadi Anda bisa melihat semacam garis-garis nervus yang menyeluruh. Eh, dan ini mencerminkan adalah adanya suatu keradangan di interstisial. Jadi bukan pada area alveolinya tapi interstisilnya. Sehingga yang Anda dapatkan gambaran jejaring dengan radiopasitas yang merata di sini. Ini adalah pneumonia tipe interstisial. Pada gambaran ini kita masih melihat adanya massa radiolucent dalam alveoli yang bersifat radiolucent, tapi massa jejaring radio opak ini sangat luas dan menunjukkan bahwa ini adalah tipe pneumonia interstisial. Dan Anda harus tahu bahwa pneumonia ini tentu tidak independen. Jadi kita bisa mendapatkan pneumonia tipe kombinasi ya. Ada bronchial, ada alveolar, ada juga interstisial bahkan vaskuler. Jadi kemungkinan terjadinya kombinasi dari berbagai tipe itu bisa saja terjadi terutama pada pneumonia kronis, saudara sekalian. Jadi ini gambaran dari tipe bronchial yang kalau tadi bronkitis, kalau ini adalah pneumonia yang tipe bronchial di mana Anda bisa melihat ada sinyet ring yang sangat luas dengan penebalan peribronchial yang sangat masif ya pada beberapa area bronkus dan juga menunjukkan adanya peningkatan densitas dari peribronchial yang juga menunjukkan adanya kalsifikasi. Ini terjadi terutama kalau pneumonia kronis. Ini gambaran tipe vaskuler saudara sekalian, terutama kita bisa melihat adanya peningkatan radiopasitas dari pembuluh darah besar. Jadi ini Anda bisa melihat adanya densitas yang variatif pada vena dan arteri pulmoner ya, bahkan juga di area aortanya. Ini juga Anda bisa melihat radiopasitas yang sangat variatif. Di bagian kranial ini agak lebih radiolucent, pada bagian lebih caudal lebih radiopak. Ini bagian-bagian yang menunjukkan adanya tipe vaskuler. Jadi Anda bisa melihat, dan tentu seringkali juga kita melihat bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi pada jantung. Nah, Anda mungkin pernah mendengar istilah cor pulmonal ya. Jadi cor pulmonal itu adanya pembesaran jantung yang sebenarnya bukan karena kelainan jantung, tapi kompensasi dari jantung akibat dari pulmo yang tidak bekerja secara optimal. Nah, ini yang contohnya kalau terjadi pneumonia eh, yang kronis, maka seringkali kemudian terjadi kompensasi jantung dan jantung akan bekerja menjadi lebih berat misalnya. Dan itu seringkali terjadi pada jantung kanan, sehingga Anda akan bisa mengidentifikasi bagian kompartemen jantung yang mana yang mengalami pembesaran. Dan cor pulmonal tadi yang saya ceritakan itu seringkali ditandai dengan adanya pembesaran dari jantung kanan, karena memang jantung kanan kan yang menerima darah ya dari dari seluruh tubuh dan harus mendistribusikan darah itu ke dalam pulmo. Kalau pulmonya dia mengalami pneumonia, maka jantung kanan tentu berusaha untuk bekerja lebih keras agar darah dari jantung kanan bisa didorong ke pulmo. Nah, ini kemudian dia tentu harus meningkatkan tekanannya dan Anda akan mendapatkan cor pulmonal ini, yaitu pembesaran jantung kanan yang disebabkan oleh karena abnormalitas dari pulmo, bukan karena kelainan jantung itu sendiri. Ini adalah gambaran yang lain dari pneumonia saudara sekalian. Jadi Anda bisa melihat tipe alveolar, ada air program positif ya, dan tentu infiltrasi peribronchial, dan ini artinya bahwa pneumonianya adalah pneumonia kombinatif. Kemudian juga di sini juga kurang lebih sama, dan Anda bisa melihat
Yang saya katakan tadi adalah cor pulmonal tadi akibat adanya pneumonia. Ini Anda bisa melihat bahwa pembesarannya adalah pada area kompartemen jantung kanan. Bagaimana kita tahu? Ya karena kalau dilihat dari gambaran radiograf yang lateral ini, Anda bisa melihat bahwa bagian kaudal jantung ini memiliki kontur yang normal. Dia tidak membulat, kemudian juga bentuk ovalnya tetap dipertahankan, kemudian juga di sini marginnya itu masih nampak jelas, juga margin dari dari diafragma ventral juga masih terlihat, artinya dia tidak bersentuhan langsung. Tapi kalau kemudian Anda melihat ini kontak dengan sternum menjadi sangat luas, terutama pada area kranial. Ventrokranial ini menjadi sangat ekstend ke depan dan membulat ya. Jadi ini adalah pembesaran dari area jantung kanan, terutama ventricle dan atrium kanan. Ini kondisi kardiomegali dexter atau yang kita kenal dengan cor pulmonal akibat pneumonia. Ini gambaran yang lain saudara sekalian, adanya odium pulmonum. Jadi odium pulmonum ini ditandai dengan adanya suatu oten kaudal jantung dan dari kranial diafragma yang hilang, dan kemudian Anda bisa melihat adanya massa radio opak yang tidak mencerminkan radiolucence dari area pulmo, tapi ini mencerminkan adanya suatu massa cairan. Jadi sebagaimana gradasi dari radiograf ini kan cairan akan nampak menjadi radiopak ringan. Ini adalah gambaran odium pulmonum di mana pulmo dipenuhi oleh adanya akumulasi cairan dengan massa radiopak ringan. Ini odium pulmonum. Kemudian di sini adalah gambaran dari hemoragi pulmonum saudara sekalian yang disebabkan karena adanya fisura atau sobeknya lobus dari interlobular dari pulmo. Jadi kalau pulmonya sobek, maka kemudian udara maupun juga darah itu akan keluar dan mengisi kafum torak. Sehingga Anda bisa melihat bahwa kafum torak ini terisi oleh massa udara dan juga massa radio opak ringan dari darah ya. Tapi ini sebenarnya kondisi abnormal di mana kafum toraknya membesar, tapi lobus pulmonernya ini konsolidatif. Jadi Anda bisa melihat lobus pulmoner yang lebih radiopak dan mengecil. Karena apa? Karena kalau ada sobeknya atau lobus pulmoner yang sobek ya, maka udara akan mengisi kafum torak sehingga tekanan intratoraksik itu akan menjadi sangat tinggi. Padahal di dalam fungsi pulmo normal secara inspirasi dan ekspirasi, tekanan negatif kafum torak itu diperlukan supaya pulmo bisa mengembang dengan baik. Kalau kemudian ada udara yang mengisi kafum torak ya, dalam hal ini karena adanya lobus yang sobek, adanya darah yang keluar maupun udara yang bocor masuk ke kafum, maka akan terjadi atelektasis. Jadi pulmo menjadi lebih mampat, menjadi tidak bisa berkembang, dan yang Anda dapatkan adalah gambaran radio opak dari pulmo yang sangat ini dan kafum torak yang radiolucent yang sebenarnya itu mencerminkan udara yang terlepas dari lobus pulmoner. Ini adalah hemoragi pulmonum akibat adanya fisur atau robek pada lobus. Ini adalah gambaran yang lain saudara sekalian, adanya neoplasia pulmonum. Jadi pulmo mengalami adanya massa abnormal ya, adanya tumor ya, yang kemudian mengisi area ventrokranial dari kafum torak. Jadi Anda bisa melihat bahwa begitu ada massa neoplasia ini, itu akan menyebabkan organ-organ lain normal akan terdorong menjauh. Ini Anda bisa melihat trachea menjadi lebih ke arah dorsal,
kemudian lobus pulmoner yang normal itu tertekan menjadi lebih mampat ya, lebih radiopak, kemudian juga organ-organ lain termasuk jantung itu juga tertekan lebih ke kaudo dorsal. Ini dan Anda juga bisa melihat deformasi dari sternum ya, dari sternum yang menjadi ada massa yang fraktur ya di sini karena tekanan dari neoplasia yang meluas pada ventral dari torak. Ini adalah neoplasia pulmonum. Ini adalah gambaran yang lain dari karsinoma pulmonum yang sudah metastasis, saudara sekalian. Jadi Anda tidak bisa melihat lagi gambaran pulmonormal dengan massa radiolusan homogin ya. Tapi yang Anda lihat adalah adanya multiple lesi yang bersifat radiopak yang memenuhi seluruh kafum torak. Sehingga kita tidak bisa melihat jelas gambaran detail dari baik itu jantung maupun juga dari lobus pulmoner, karena ini semuanya didominasi oleh karsinoma yang sudah mengalami metastasis baik itu secara sinister maupun secara dorsoventral. Biasanya kalau sudah mengalami gangguan, kita tidak akan pernah mengambil radiograf dari hewan tersebut secara ventrodorsal karena risiko kematian besar. Jadi biasanya kita akan mengambil secara dorsoventral. Ini gambaran yang lain pneumotorak sebenarnya. Jadi pneumotorak yang menunjukkan adanya udara yang terkumpul di dalam kafum torak. Jadi kalau misalnya Anda melakukan menginsisi space intercostal misalnya ya, tanpa menggunakan intubasi misalnya, maka udara dari luar itu bisa akan menyebabkan kafum torak terisi oleh udara. Dan itu akan menyebabkan tekanan yang luar biasa pada jantung maupun pada pulmo untuk berfungsi. Kalau misalnya ada hewan yang tertembak atau teranu dengan senjata tajam misalnya ya, sehingga kemudian ada sobekan pada dinding torak, maka itu memungkinkan udara akan masuk ke dalam kafum torak dan pneumotorak akan bisa terjadi seperti ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa kafum torak didominasi oleh massa radiolucens udara ya, tapi kemudian lobus pulmonernya itu menjadi sangat padat. Sedangkan jantungnya itu juga terangkat. Jadi Anda bisa melihat pembuluh darah besarnya juga terdorong ke dorsal dan ini jantung sampai tidak kontak sama sekali dengan sternum. Ini adalah adanya atelektasis dan juga akumulasi udara pada kafum torak. Ini adalah kondisi pneumotorak. Ini juga kondisi yang pneumotorak yang berat. Jadi Anda bisa melihat atelektasis yang sangat berat dari kafum atau lobus pulmoner yang menjadi sangat padat. Bahkan di sini kita bisa mendapatkan adanya gambaran udara pada subkutan. Jadi di bawah kulit ini sampai ada gambaran massa radiolucens dari udara. Ini adalah emfisema subkutan dan juga pneumotorak. Ini adalah gambaran dari kardiomegali yang terjadi secara total ya. Jadi kardiomegali sinister dan dexter, di mana Anda bisa melihat jantung menjadi sangat membulat, baik yang kranial maupun yang ke arah kaudal dan kranial. Dan ini pembulatannya terjadi secara baik itu jantung kiri ya yang kaudal ini maupun dari jantung kanan yang ke arah kranial. Dan Anda bisa melihat secara ventro dorsal ini jantung menjadi sangat-sangat membulat dan area kontak dengan dinding sternum ini menjadi sangat-sangat pendek, menjadi sangat dekat. Jadi di sini adalah gambaran dari kardiomegali sinister dan dexter pada pengambilan lateral dan dorsoventral. Ini juga gambaran kardiomegali dexter ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa area kontak ini mencerminkan area jantung kanan yang lebih
membentuk rektanguler begini ya, dan ekstensi dari area kontak dengan sternum yang lebih ke arah kranial. Ini adalah gambaran cardiomegaly Dexter yang juga kita bisa melihat dari gambaran ventrodorsalnya ini juga sampai ke area atrium Dexter juga. Ini juga sama gambaran dari kardiomegali yang diambil secara lateral dan juga sampai kemudian Anda bisa melihat pembesaran area jantung di daerah atrium pun itu sampai menyebabkan trachea lebih terdorong ke arah dorsal sehingga Anda bisa melihat bentukan dorongan dari jantung ini menyebabkan trachea menjadi lebih ke dorsal dan lebih menyempit. Ini dengan area kontak dengan sternum yang sangat luas. Ini adalah gambaran dari cardiomegaly sinister yang berat. Itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak memberikan kesempatan tanya jawab ya. Jadi langsung saya anukan absensinya saja. Kalau ada yang bertanya boleh silakan, saya tak